A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya nikmat sehat, sehingga pendengaran kita masih bisa berfungsi, sehingga panjenengan mendengarkan suara saya. Dan pita suara saya walaupun serak-serak seperti ini masih berfungsi, sehingga saya bisa menyampaikan sepatah dua patah kata kepada panjenengan. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Oke sobat winnerku semuanya, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sudah lama sekali saya tidak membuat sesi Q&A. Ini yang pertama dari Mbak Yeni Majid. Assalamualaikum Umi, bolehkah dibaca lebih dari 11 kali sholawat munjiat ini? Sholawat Jibril 10.000 kali. Semoga tahun ini bisa menyelesaikan amanah dan beli rumah. Doakan ya Umi, makasih ya Umi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dijawab boleh. Panjenengan mau mengamalkan sebanyak semampu panjenengan boleh. Yang penting apa? Yang menjadi garis bawah, yang menjadi catatan, yang menjadi notnya, diingat-ingat, jangan pernah lomba-lombaan banyak-banyakan sholawat karena nafsu duniawi. Karena panjenengan sedang punya hajat duniawi yang gede banget, terus panjenengan niatkan untuk hajat duniawi itu semata-mata, itu salah. Panjenengan membaca banyak dan panjenengan niatkan semata-mata karena Allah Ta'ala, itu semakin bagus ya, bukan karena nafsu duniawi. Karena khawatirnya seperti ini, nanti ketika hajat panjenengan sudah tercapai, panjenengan akan meninggalkan itu semua yang sudah panjenengan pakai wasilah. Ini kebanyakan terjadi seperti itu di UCR. Jadi begitu hajatnya sudah tercapai, setoran sholawatnya udah mulai kendor. Bahkan ada yang hilang gak setoran sholawat. Itu manusiawi. Karena apa? Karena manusia itu didampingi sama korin, pendampingnya jin. Ya, jin ini dia akan terus menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Dia gak suka gitu. Jadi pada saat memiliki hajat-hajat duniawi ini, dibuatlah menggebu-gebu untuk beramal sholawat tadi itu. Nah, dan Allah Maha tahu di dalam hati manusia ini ada niatan apa, Allah Maha tahu. Jadi dari itu luruskan niat, jangan karena nafsu duniawi terus panjenengan baca sebanyak-banyak itu. Kalau panjenengan tercapai hajatnya, panjenengan akan lupa. Kalau panjenengan tidak tercapai hajatnya, panjenengan juga akan mudah bosan. Jadi lakukanlah
amal soleh ini semata-mata karena memang mematuhi perintah Allah. Udah itu aja. Nanti insya Allah dunia itulah yang akan menjadi bonus mengikut panjenengan. Nggak perlu panjenengan minta. Allah yang akan kasih, gitu ya. Yang selanjutnya dari sahabat kita Mbak Hafizah Sandri. Ini udah lama juga pertanyaannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawaban bagi yang tahu jawabannya. Saya lagi belajar hijrah dari riba. Sekarang saya jualan kreditan barang. Apa itu termasuk riba? Sebab saya takut sholawat saya belum terkabul gara-gara saya kredit barang. Terima kasih yang udah jawab. Kredit itu ada riba, ada nggak riba. Yang riba itu pengertian riba itu apa sih? Riba itu penambahan. Itulah kenapa kalau di perbankan itu karena ada nilai tambahnya, ada bunganya, itu riba. Ada dendanya, itu riba, gitu kan? Ya. Kredit barang pada zaman Rasulullah apa ada? Ada kredit barang, ya. Sahabat membeli barirah, membeli budak. Dicicil selama 9 tahun. Cicil kredit gitu kan, tapi tidak riba. Bisa. Jadi kredit mana yang bisa tidak riba? Misalnya panjenengan datang ke perbankan syariah. Panjenengan mau beli rumah, ya kan? Rumah itu sebetulnya dari developer mungkin harganya 500 juta. Tetapi karena panjenengan belinya dari bank syariah, ya, misal saja. Dijual 700 juta, dikasih tempo misalnya berapa? 5 tahun. Ya. Selama 5 tahun itu ternyata dibagi harga 700.000 itu sekitar 5 juta setiap bulan. 5 juta terus ya. Tapi tidak ada bunga tambahan, tidak ada denda misalnya keterlambatan. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh adalah ada bunga tambahan dan ada denda yang timbul. Nah, itu termasuk penambahan atau riba. Nah, 200.000 tadi itu kan penambahan, Umi. 200.000 itu keuntungan yang diambil pihak perbankan. Dalam Islam diperbolehkan mengambil keuntungan. Jangan sepakat, saya ridho dengan harga 700 juta yang saya cicil selama 5 tahun. Itu bukan riba. Yang riba itu adalah di perbankan konvensional itu tadi. Karena ada nilai tambahnya. Ya, bunganya sekian. Ya, kalau di perbankan syariah saya rasa bahasanya bukan bunga ya. Akadnya akad murahabah, akad jual beli yang benar. Sama jenengan Mbak Hafizah, panjenengan jual daster misalnya keliling ke komplek-komplek perkampungan misalnya. Panjenengan ambil tuh, misalnya dari pasar Tanah Abang misalnya. Harga daster satu bijinya misalnya jenengan ambil 30.000. Terus jenengan kasih pilihan kepada pembeli. Ini saya jual 50.000 karena 20.000 itu keuntungan saya. Tetapi kalau misalnya mau bayarnya tempo, ya selama 2 bulan atau 3 bulan, saya ngambil keuntungannya, saya lebihkan sedikit menjadi 70.000. Jadi 2 bulan dibayar 35. Itu boleh seperti itu. Kalau orangnya ridho, Pak panjenengan kan kasih 2 pilihan harga. Yang satu harga cash 50.000. Yang kedua dicicil 2 bulan menjadi 70.000. Jadi bayarnya sebulan 35. Itu panjenengan hitung sebagai ganti bensin panjenengan, ganti uang makan panjenengan karena bolak-balik nagih ke tempat si pembeli tadi itu boleh. Yang nggak boleh adalah misalnya dibayar tempo selama 2 bulan, ya kan? 70.000 jadinya harganya. Tetapi kalau misalnya ada keterlambatan sehari, saya kenakan denda 1.000 rupiah. Itu nggak boleh, itu haram. Karena 1.000 rupiah pun itu menjadi haram buat panjenengan pungut gitu. Jadi mengambil keuntungan diperbolehkan, ya. Yang nggak boleh itu ada 2 harga. 2 harga di sini dimaksud adalah pada saat akadnya ada 2 harga. Yaitu tadi misalnya nanti harganya 70.000 dibayar 2 kali. Tapi nanti ada denda kalau ini itu 2 harga berarti. Tapi kalau panjenengan sodorkan sebelum akad, ya sodorkan 2 harga sebelum akad, ada pilihan, satu cash 50.000, kalau bayar tempo 2 bulan 35 jadi 70. Pilih yang mana? Pembelinya pilih, saya pilih cash aja, silakan, itu halal buat jenengan. Saya pilih karena saya belum ada uang, saya butuh sekali nih daster, saya pilih yang 35.000 deh 2 kali. Nah itu namanya setelah akad satu harga yang dipilih, yaitu harga 35.000 sebanyak 2 kali. Paham ya sampai di sini? Seperti itu penjelasan yang saya dapat dari guru saya dan juga ulama. Boleh panjenengan compare dengan yang disampaikan Ustadz Abdul Somad atau Ustadz yang lainnya, boleh ya. Jadi
uang dengan barang, tidak riba, gitu ya. Terus yang selanjutnya ini pertanyaan dari sahabat kita Mbak Vita 73. Beliau curhat sebetulnya ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, maaf saya tidak mencantumkan nama saya, nggak apa-apa. Saya sudah mengamalkan sholat dan istighfar dan sholat malam, tetapi mengapa setiap tanggal dan waktu pembayaran sudah tiba, hati saya serasa takut dan bingung di mana lagi harus mendapatkan uang untuk bayar hutang saya. Jadi kembali lagi saya harus bolak-balik pinjam sana sini dan gali lubang tutup lubang. Saya bingung Mbak, gimana saya sebaiknya supaya saya bisa tenang dan bisa bayar hutang saya tanpa harus gali lubang tutup lubang. Ini ada pertanyaan yang sama sebetulnya ya. Saya rasa banyak sekali yang merasa seperti ini. Tiara Setiawan, saya punya warung, saya banyak hutang, untuk barang dagangan aja saya suka gali lubang tutup lubang. Saya mau pasrah, tapi pasti ditagih saya suka deg-degan, takut karena uangnya nggak ada. Pasti gitu kan? Pada sholawatan, pada istighfar, tapi giliran datang penagih hutang, deg-degan, takut, was-was, cemas, gundah, sedih, tertekan, macam-macam. Sebetulnya itu semua adalah produknya setan, was-was setan namanya. Produknya setan yang menghembuskan rasa takut, yang kerjaannya menakut-nakuti itu setan. Lalu gimana gitu kan? Gimana? Kalau panjenengan percaya kepada Robnya panjenengan, bahwa segala sesuatu tidak akan pernah terjadi tanpa seizinnya Allah, tentu hati panjenengan akan ikhlas, akan tenang. Misal panjenengan memiliki 10 rentenir. 10 rentenir itu mau datang mengancam pada panjenengan. Nagih, kamu kalau nggak bayar tak bunuh, kamu kalau nggak bayar tak permalukan, kamu kalau nggak bayar nanti aku akan begini, akan begitu. Seandainya panjenengan yakin kepada Robnya panjenengan lah yang akan melindungi panjenengan, tentunya jenengan semuanya akan berpikir begini. Rentenir tersebut manusia, makhluknya Allah, ya. Walau bagaimanapun kekuatannya dia, kalau Allah tidak izinkan dia mempermalukan saya, kalau Allah tidak izinkan dia mencelakai saya, insya Allah tidak akan pernah terjadi sampai di rumah saya mempermalukan saya atau membunuh saya. Tetapi kalaupun dia ternyata datang mempermalukan saya, berarti Allah sudah ridho itu terjadi. Mungkin sebab dosa-dosa saya yang sudah mengambil utang riba. Panjenengan, ya, kalau panjenengan bisa berpikir bahwa segala sesuatu terjadi atas izinnya Allah, insya Allah hati panjenengan tenang. Panjenengan ridho dengan apa yang sudah terjadi. Daripada saya mengambil lagi utangan riba yang semakin membuat hidup saya sengsara, mending saya hadapi rentenirnya, saya katakan saya tidak punya uang. Kamu mau ngapain juga saya belum ada uang, tunggu sampai saya ada uang. Dia mau maki-maki, dia mau kata-katai, dia mau apapun itu, pasrah. Karena memang kita salah, kita belum bisa bayar utang. Setelah itu ngapain kita mohon kepada Allah? Mohon ampun dulu, karena itu dosa riba. Dosa riba. Selama panjenengan gak sadar bahwa itu dosa riba, jenengan gak tobat, Allah gak akan tolong jenengan. Jenengan tobat dulu, mohon ampun kepada Allah. Lalu setelah itu, mohonlah kepada Allah supaya Allah mudahkan jenengan untuk membayar utang-utang panjenengan. Jadi yang pertama, jenengan pasrah dulu, ikhlas ya dengan apapun yang akan terjadi. Jangan pernah mencoba membuka lubang riba yang baru lagi. Kalau dapat pinjaman non riba nggak apa-apa jenengan. Tetapi apakah itu membantu, gitu kan? Apakah nggak makin membebani kemudian hari? Ya, sebaiknya panjenengan hadapi penagih-penagih itu, dihadapi saja. Ya, kalau perlu sebelum orangnya datang nagih, jenengan yang datang dulu ke sana. Mohon ampun kepada Allah. Terus minta rizkinya kepada Allah. Kenapa harus bingung? Saya nggak tahu harus gimana lagi. Orang dengan kalimat saya nggak tahu harus gimana lagi, itu adalah orang yang dekat sekali dengan was-wasnya syaitan dan jauh sekali dari Allah. Kenapa harus bingung? Nggak tahu harus kemana lagi? Wong ada Allah, Rabb kita yang maha kaya. Kalau kita yakin, pasti Allah akan tolong, intinya itu. Tapi kenapa sulit sekali? Kenapa lama sekali? Itu masalah hati jenengan bisa sabar apa enggak menghadapi ujiannya Allah. Gitu loh. Kalau panjenengan semuanya bisa sabar, insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang tepat pada waktunya. Ya, oke sobat pintarku semuanya, saya rasa sampai di sini dulu video Q&A kali ini. Boleh panjenengan sampaikan kritik dan saran yang membangun ya, mungkin meluruskan pendapat-pendapat yang saya sampaikan. Silakan panjenengan sampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan bahasa-bahasa yang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.